selamat datang di Godean Gemilang Podcast. Perkenalkan, aku Anggis dan temanku Ariska. Kami dari KKN PPM UGM 2021 Subunit Berjokidul Sidoluhur Godean Sleman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dikit nih mengenai kesehatan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sekarang kan lagi gencar-gencarnya himbauan penggunaan double masker sebagai perlindungan yang lebih optimal untuk menghadapi situasi akhir-akhir ini. Double masker yang dihimbaukan itu seperti apa sih? Jadi kita dihimbau untuk menggunakan masker medis sebagai masker pertama, kemudian dilapisi dengan masker kain. Masker medis sendiri merupakan masker sekali pakai yang harus dibuang setelah digunakan selama 4 jam. Berbeda dengan masker kain ya, yang bisa dicuci lalu dapat digunakan kembali. Penggunaan masker medis yang saat ini meningkat, ternyata menyebabkan peningkatan jumlah limbahnya juga loh. Dikutip dari kompas.com, setiap 1 menit terdapat 2,8 juta limbah masker medis sekali pakai. Bisa dibayangkan bukan seberapa banyaknya? Nah, terus apa sih dampaknya? Kan udah jadi sampah. Emang bahaya ya? Terus kalau gitu harus diapain dong? Nah, mengulik tentang dampak dan sikap kita terhadap fenomena tersebut, di sini telah hadir narasumber kita, Pak Ilham dari Dumas Indonesia. Selamat datang Pak Ilham, bagaimana kabarnya Pak? Ya, kabar sehat, Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Anggit dan Mbak Anggit. Ya, selamat pagi Pak Ilham. Ya. Ya, jadi kita boleh ya Pak ngobrol-ngobrol sedikit mengenai limbah masker medis yang lagi meningkat saat ini. Mungkin bisa kita mulai saja Pak untuk yang pertama. Sebenarnya apa saja Pak dampak dari limbah masker medis itu sendiri terhadap lingkungan maupun kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik? Oke, terima kasih Mbak. Oke, dampak negatif ya. Dampak negatif itu sangat banyak sekali jika kita tidak mengelola sampah masker ini dengan baik ya Mbak. Yaitu yang pertama, itu penyalahgunaan. Jadi pas waktu awal-awal pandemi kan kita tahu bahwa masker itu banyak yang ditimbun ya Mbak. Jadi banyak oknum yang memanfaatkan Usemex atau masker bekas itu didaur ulang kembali sehingga mendapatkan keuntungan dari situ yang kemudian mereka jual seperti itu. Nah, itu yang sangat berbahaya ya jika kita tidak mengelola masker ini, sampah masker ini dengan baik ya. Terus yang kedua, sampah masker yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menyebabkan limbah infeksius. Limbah infeksius itu yang seperti apa? Bahwa ketika sampah masker yang tidak dibuang di tempat yang seharusnya itu dapat menyebarkan virus-virus yang terdapat. Contohnya bahwa ini kan masker sangat ringan sekali, bahwa jika dibuang sembarangan masker bisa terbang kena angin yang kemudian mengenai benda-benda yang kita sentuh. Nah, benda yang kita sentuh itu dapat menjadi terdapat virus yang dari masker ini Mbak. Jadi virus tersebut menular dari benda tersebut yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita terjangkit virus tersebut. Nah, yang kemudian dampak negatif selanjutnya itu adalah masker ini itu terbuat dari seperti plastik nih Mbak. Saya informasikan lagi bahwa ini terbuat seperti plastik, yaitu berbahan dasar polipropilen sehingga masker ini itu sangat susah terurai di lingkungan. Sangat susah terurai di lingkungan dan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, ketika masker ini itu terurai di lingkungan, itu akan menjadi partikel yang lebih kecil yang biasa kita sebut dengan mikroplastik. Mungkin beberapa di sini atau Mbak Anggis atau Mbak Ariska tahu mikroplastik itu. Jadi teman saya yang UNJ itu biologi Mbak, itu meneliti ikan nila Mbak. Ikan nila itu dari sama dia bahwa di dalam dagingnya, di dalam ikan nilanya itu Mbak, itu sudah terdapat mikroplastik Mbak. Nah, tentu ya kalau misalnya itu kita konsumsi itu sangat berbahaya sekali. Kemudian yang terakhir dampak negatif dari sampah masker ini adalah ya ini hewan ya Mbak. Di hewan di lingkungan kita itu bisa terjerat sampah masker ini. Kemudian karena dia terjerat kemudian stres itu bisa menyebabkan kematian hewan tersebut. Ya, seperti itu kurang lebihnya dampak negatifnya. Berarti dampaknya itu sangat meluas ya Pak, tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan manusia saja, ternyata
juga berdampak buruk terhadap ekosistem hewan seperti kematian ikan yang sudah dijelaskan tadi. Yang mana itu juga akan kembali berdampak negatif pada kita ya Pak ya? Ya. Nah mungkin selanjutnya Pak, apa yang bisa kita lakukan terkait limbah masker medis itu sendiri? Ya istilahnya pencegahan terhadap dampak-dampak yang tadi sudah Pak Ilham jelaskan. Ya tentunya kan kita harus mengurangi penggunaan ini ya Mbak, masker sekali pakai seperti ini. Nah bagaimana sih kita mengurangi penggunaan masker sekali pakai ini? Ya tentunya dengan tidak banyak keluar rumah ya, ketika itu bukan kegiatan yang sangat penting, itu benar-benar harus dikurangin hal-hal seperti itu. Kemudian juga bagaimana mengurangi limbah ini, ya ketika kita menggunakan limbah masker ini juga ada pedoman untuk membuangnya, jadi tidak sembarangan seperti itu ya Mbak. Kalau saya kutip dari Kemenkes itu menyarankan bahwa Usemex atau masker bekas ini ketika sudah tidak digunakan itu harus disemprot atau semprot dengan disinfeksi seperti itu Mbak, kemudian dipotong agar tidak disalahgunakan, dan kemudian dapat dibuang di limbah domestik seperti itu. Cuma bagi kami Dumax ya, langsung masuk ke Dumax saja di sini, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah dari segi lingkungan ya, tidak serta-merta menyelesaikan masalah dari segi lingkungan, karena limbah masker yang dibuang di limbah domestik tadi yang kemudian akan dibuang ke TPA itu akan membebani di TPA itu sendiri Mbak. Jadi sampah ini kan tadi sulit terurai, yang kemudian akan membebani limbah di TPA tadi. Sehingga kami Dumax atau singkatan dari Dropbox Usemex itu peduli dengan sampah ini, kita peduli dengan lingkungan ini. Sehingga kami Dumax Dropbox Usemex itu menyediakan jalur pembuangan khusus sampah masker dan sarung tangan. Jadi bisa selain sampah masker, kita juga menyediakan bisa untuk limbah sarung tangan ya, seperti latex seperti itu, dan kita khususkan ini untuk masyarakat umum nih Mbak. Kita benar-benar khususkan itu ini untuk masyarakat umum dan tidak untuk limbah medis maupun dari klinik seperti itu Mbak. Ya, kita memang harus mulai peduli dengan lingkungan begitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong soal Dumas Pak, mungkin saya dan teman-teman lainnya masih belum begitu mengenal apa sih sebenarnya Dumas itu, lalu prosedur dari Dumas itu sendiri bagaimana, atau mungkin alat-alat yang digunakan oleh Dumas untuk mengelola sampah limbah masker dan juga sarung tangan itu bagaimana sih? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi Dumax itu kan merupakan program penelitian kolaborasi Indonesia yang dibiayai oleh Kemendikbud kan Mbak. Jadi di sini diketuai oleh dosen saya, itu Pak Chandra dari Teknik Kimia UGM, yang kemudian ada dari dosen Solo dan dosen dari ITB seperti itu. Kemudian kita bekerja sama dengan instansi-instansi di Jogja ya. Ada UAD, kemudian ada UP45, kemudian ada UJB. Di sana kita letakkan beberapa box Dumax di sana ya Mbak. Kemudian kita memang tadi seperti yang saya katakan, kita menyediakan jalur khusus untuk pembuangan sampah masker ya. Jadi bisa selain sampah masker juga untuk sarung tangan latex seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sediakan box seperti ini. Nah, ini boxnya itu ada dua, ada hijau sama kuning. Kemudian ada lubangnya juga berbeda ya Mbak. Kita ada yang lubang bulat sama lubang kotak. Untuk masing-masing ini kita tuh tidak ada perbedaan sama sekali ya. Masyarakat bisa memilih nanti jika membuang sampahnya di Dumax seperti itu, bisa milih antara kuning atau hijau, bisa milih lubang inputnya mau bulat atau kotak, itu terserah. Karena ini kan masih tahap penelitian, sehingga kita harus ada muatan yang harus diteliti seperti itu Mbak. Kita mau melihat masyarakat tuh lebih suka box yang seperti apa, dari segi warna maupun dari segi lubang inputnya seperti itu. Kemudian kita terintegrasi dengan website seperti ini. Nah, ini websitenya. Nanti begitu buka di laman Dumax ID, itu akan muncul lokasi box seperti ini ya. Nah, itu nanti bisa dilihat yang terdekat di area dari masyarakat itu di mana, bisa dilihat ya nanti. Itu ada 16 titik di Jogja dan 2 titik di Solo seperti itu. Kemudian
Kita selain memberikan atau memasang box Dumax tadi, kita juga bertanggung jawab atas box tersebut ya Mbak. Kita tidak serta-merta memasang aja, tapi kita bertanggung jawab dengan maintenance ya. Kita lakukan maintenance selama 1 atau 2 minggu, seperti itu. Kita lakukan pemeriksaan di lokasi box tersebut. Ketika box rusak maupun box tersebut penuh, akan kita ganti yang baru. Kemudian yang box yang penuh tadi akan kita segel menggunakan lakban. Kemudian akan kita antar ke Rindu, Rumah Inovasi Daur Ulang TIAT UGM di Perbas Sleman sana. Kemudian yang kita lakukan adalah memprosesnya dengan reaktor pirolisis. Jadi reaktor pirolisis itu bekerja pada suhu tinggi tanpa adanya oksigen, Mbak. Jadi masker ini kan yang berbahan dasar plastik atau berbahan dasar seperti minyak bumi ya, ini seperti minyak bumi. Kita kembalikan lagi Mbak ke wujud aslinya dengan proses pirolisis tadi yang kemudian akan dihasilkan gas, minyak, dan arang. Kemudian gas dan minyak tadi kita manfaatkan kembali, kita suplai kembali ke ruang bakar sehingga akan meminimalisir penggunaan bahan bakar yang kita pakai seperti itu. Kemudian juga akan minimalisir gas polutan yang terbentuk. Nah, sikapnya seperti itu. Proses dari awal sampai berakhirnya pengelolaan itu sendiri ternyata juga memperhatikan dari segi lingkungan ya Pak. Seperti yang sudah dijelaskan, tidak menimbulkan polutan, kemudian dari hasilnya itu bisa dimanfaatkan kembali, begitu ya Pak? Ya, betul. Kita harus memperhatikan aspek-aspek lain juga. Ya, membicarakan mengenai boxnya Pak. Mungkin kan istilahnya sekarang masih terbatas ya, baru ada 16 titik di Yogyakarta. Nah, apabila ada daerah yang jauh atau sulit dijangkau dan mereka dari masyarakatnya atau stakeholder itu menghendaki pengadaan box Dumasnya itu, apakah membuka peluang Pak bagi mereka? Ya, kami malah sangat berharap Mbak di situ Pak. Kita sangat berharap ada masyarakat yang bekerja sama dengan kita untuk memasang box Dumax ini sehingga masyarakat luas pun bisa menjangkau box ini ya Mbak. Karena kan memang kita tahu bahwa untuk titik box ini masih kurang ya, untuk sebesar DIY seperti ini masih kurang ya. Kita harapkan bahwa nanti ada kerjasama, ada mitra dengan kami untuk memasang box ini seperti itu. Namun kan karena ini penelitian Mbak, jadi ini benar-benar biaya penelitian dari Ristek dan biaya tersebut juga sudah habis ya Mbak, kita udah benar-benar habis-habisan. Nanti mungkin itu bisa dibicarakan untuk masalah biaya seperti itu Mbak. Nah, apabila ada yang berencana untuk menghendaki pengadaan box Dumas ini, mungkin nanti alurnya bagaimana ya Pak? Oke, nanti bisa hubungi Instagram maupun di website Dumas, bisa komunikasi dengan saya seperti itu biar lebih jelas. Ya, berarti bisa menghubungi melalui Instagram, bisa melalui website dumas.id, nanti bisa komunikasi dengan Pak Ilham begitu ya Pak ya. Nah, terakhir Pak, apa harapan Bapak bagi masyarakat terkait dengan limbah masker medis ini? Oke, harapan kami Dumax ID itu masyarakat tadi sudah harus mengetahui dampak negatif ya. Karena kan sekarang apa-apa itu kalau hal-hal yang berbau negatif itu sangat mudah viral seperti itu ya. Kami harapkan bahwa masyarakat itu tahu dulu nih, dampak negatif dari sampah masker yang tidak dikelola dengan baik itu apa sih. Nah, ketika mereka sudah mengetahui, harapan kami mereka sadar. Tidak hanya sadar ya, tapi juga mereka mengerjakan untuk membuang sampahnya itu di tempat yang seharusnya. Nah, itu bisa dibuang di Dumax atau Dropbox Yusmak yang kami sebar di beberapa titik lokasi seperti itu. Kalau harapan untuk Dumas sendiri seperti apa Pak? Ya, harapan kami sih bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah ya Mbak, karena kan ini juga kita kembalikan lagi ke masyarakat dan kita kembalikan lagi untuk lingkungan ya, agar Indonesia itu juga limbah maskernya itu tidak menumpuk di TPA seperti itu. Kemudian juga harapan kami Mbak paling besar sih sebenarnya dari sudut pandang saya sendiri Mbak, saya sendiri
berharap akan RDF, Mbak. Kalau mungkin belum tahu, RDF itu refuel atau bahan bakar yang diturunkan dari sampah, Mbak. Jadi sudah banyak negara yang menerapkan ini. Jadi menggunakan teknologi seperti itu, Mbak. Namun bahan dasarnya itu menggunakan sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi untuk proses pembakaran seperti itu, Mbak. Nah, itu harapan saya Indonesia itu mampu menerapkan teknologi tersebut ya, Mbak. Jadi itu sangat nantinya menguntungkan sekali dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan, itu sangat menguntungkan sekali. Jadi masker ini tadi ya, khususnya masker ini tadi yang berbahan dasar minyak bumi, itu dapat dimanfaatkan kembali, Mbak. Jadi ini ini dapat tidak hanya sebagai limbah, tapi ini juga dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang menggunakan sampah masker. Harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ilham atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami mengenai fenomena limbah masker medis sekali pakai dan juga tentang Dumas Indonesia. Ya. Semoga Pak Ilham dan tim Dumas sehat selalu, dan semoga harapan kita agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungan melalui hal-hal kecil seperti mengetahui pentingnya pengelolaan limbah masker medis sekali pakai sebelum dibuang dapat terwujud. Dan tentunya kami berharap semoga Dumas Indonesia semakin berkembang. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya teman-teman bincang-bincang kita mengenai fenomena limbah masker medis sekali pakai. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman pendengar Godean Gemilang Podcast untuk selalu menjaga kesehatan lingkungan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di tema podcast Godean Gemilang berikutnya.